Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Saya berdoa setiap saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari semua yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita hari ini akan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan mari kita akan bersatu hati, kita datang kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, di dalam hadirat-Mu bahagiaku menjadi penuh. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan bersama, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari semua yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Katakan bersama, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, ku rindu. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi bersama.
bersama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari kita saudara-saudara mari meriah bagi nama Tuhan. Oh, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah Engkau ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara bersama-sama kita mengangkat suara kita di dalam hadirat Tuhan. Sukacita kita menjadi penuh. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang mengalir. Di dalam hadiratnya kita percaya ada pemulihan. Di dalam hadiratnya ada kekuatan baru yang menyertai kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan saat ini Roh-Mu bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Biarkan saat ini hadirat-Mu melawat kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, mungkin ada di antara saudara yang malam hari ini kau datang dengan kelemahanmu. Engkau datang dengan membawa beban yang begitu berat. Engkau merasa tidak mampu dan tidak berdaya dengan keadaanmu. Tetapi biarlah hari ini engkau mendapatkan kabar sukacita dari Tuhan, bahwa di dalam hadirat Tuhan engkau menemukan sebuah sukacita ilahi. Di dalam hadirat Tuhan engkau menemukan kebahagiaan ilahi yang akan menyertai, menopang dan memberkatimu. Haleluya. Bersama kita datang kepada Tuhan dan kita percaya saat kita mengangkat suara, haleluya, saat kita menyembah Tuhan, haleluya, di situ Roh Allah bekerja, di situ Roh-Nya bekerja, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Katakan bersama-sama, aku menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku,
bersuka cita, mari berikan sorak-sorai dan katakan Tuhan dipermuliakan, Tuhan diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama ada di small group ini. Kami boleh menyembah Engkau, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hadir, Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Makasih untuk kebersamaan kami hari ini. Biar kebersamaan kami benar-benar menjadi kebersamaan yang diberkati oleh Tuhan. Engkau boleh hadir memberkati kami. Sekarang kami akan siapkan hati kami buat mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan baru, menjadi firman yang hidup, yang mengubah, memulihkan, dan membawa kami hidup dengan rencana Tuhan yang dahsyat. Dan kami semuanya boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Shalom. Haleluya. Malam ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan kali ini. Dan firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama satu tema, yaitu hati yang bersih. Sama-sama ucapkan hati yang bersih. 2, 3. Hati yang bersih. Saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin, saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam beberapa waktu ini kita sudah belajar bersama-sama bahwa hati kita itu perlu untuk dijaga dengan sangat hati-hati. Amin. Kenapa? Karena hati manusia itu mudah kotor. Amin. Mari katakan sama-sama, hati manusia mudah kotor. 2, 3. Hati manusia mudah kotor. Amin. Hati manusia itu dapat dengan mudah untuk dikotori oleh apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, bahkan apapun yang kita rasakan. Ya, jujur dalam kehidupan kita tiap hari, Anda dan saya ini sering mendengar kekhawatiran, kita sering mendengar kejahatan orang, kita sering melihat apa yang orang lakukan tidak baik kepada kita. Bahkan kita juga bisa merasakan bagaimana perlakuan orang lain yang begitu buruknya terhadap kita. Sehingga Anda dan saya perlu ketahui bersama-sama, semuanya itu menjadi sampah-sampah yang ada di dalam hati kita dan mengotori hati kita. Oleh karena itu, hal kedua yang perlu Anda ketahui bersama adalah hati manusia itu adalah kunci untuk membuka semua pintu-pintu kehidupan kita. Amin. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia itu adalah kunci terjadinya segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 ini kita boleh belajar sesuatu bahwa hati kita itu adalah mata air kehidupan. Sama-sama katakan, hati saya adalah mata air kehidupan saya. 2, 3. Hati saya adalah mata air kehidupan saya. Amin. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini bisa membuat hati kita bersih? Nah, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21, kita kembali ke ayat ini. Dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa membuat hati kita itu bersih? Nah, hati yang bersih, Alkitab berkata, itu hanya bisa dilakukan dengan cara, perhatikan, kita hidup oleh firman. Sama saya bilang, saya hidup oleh firman. 2, 3.
Saya hidup oleh firman. Saya akan menutup materi ini dengan kalimat ini. Saya harus hidup oleh firman. Ucapkan sama-sama, 2, 3. Saya harus hidup oleh firman. Amin. Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan sudah memberikan firman-Nya dalam bentuk Alkitab. Tapi jujur kalau kita boleh akui, halo yang ada di tempat ini, pasti Anda jarang baca Alkitab. Amin. Itu sebabnya hati kita kotor. Kita melihat pasangan kita melihat teman kita melihat orang lain yang memperlakukan, yang memperkatakan, kita melihat apapun yang orang lain, itu telah menjadi sampah dalam hati kita, sehingga hati kita ini kotor. Nah, firman Tuhan itu seperti air yang hidup, yang bisa membersihkan hati kita. Olehnya, saya ingin mendorong semua saudara, ayolah baca firman-Mu tiap hari. Supaya apa? Sampah-sampah yang ada dalam hatimu itu bisa bersih. Katakan amin. Lewat small group ini, saya ingin mendorong semua jemaat, saya ingin mendorong saudara sekalian, yuk sama-sama, kita ini suka baca Alkitab. Amin. Sering-seringlah baca Alkitab, banyak-banyak. Mungkin Anda bertanya, Pak, berapa banyak? Saudaraku, simple, banyak baca firman Tuhan itu semakin membersihkan hati Anda. Katakan amin. Kalau Anda sering baca, itu gambaran seperti ini, saudaraku ya. Anda pernah minum kopi ya? Anda pernah minum kopi. Nah, ketika kopi itu habis kita minum, maka sisa ampasnya itu, ya, ampas itu kalau biarkan dia mengendap dan ada di gelas itu dan mengotorinya. Bagaimana cara membersihkan? Simpel, memang kita tuang bersih. Tapi kalau sampah itu ada di hati kita, nggak bisa kita tuang begitu saja. Anda mesti keluarkan dari dalam hatimu. Gimana caranya? Isi dengan firman, baca firman Tuhan tiap hari, baca tiap hari firman Tuhan, baca sebanyak-banyak, nggak baca, serius baca, dan Anda perhatikan hatimu jadi bersih. Makin Anda nggak suka baca, makin Anda baca. Amin. Makin Anda kepingin sekali untuk membuka yang lain, Anda langsung cut dengan baca firman Tuhan. Ketika engkau suka baca firman, ketika engkau mulai penuhi hidupmu dengan tiap hari dengan firman, maka terjadi hatimu akan jadi bersih. Amin. Mari kita coba cek, apakah hatimu sudah bersih atau tidak. Lihat, saya suka berdua dengan istri, seringkali kita mengevaluasi. Ada banyak hal yang kita ini tiap hari bisa salah. Ya, satu contoh, satu pagi istri saya berkata demikian. Ketika saya bertanya, aku hari ini yang akan masak nasi, saya bilang sama istri saya. Kemudian istri saya jawab, oke. Sebelum saya masak, istri saya berkata begini, tolong Pak, nanti beras yang ada di sana kamu campur ya. Oke. Saya ingat kebiasaan di waktu-waktu yang lampau bahwa beras itu akan dicampur dengan beras yang lain. Ada beras yang dikirim dari kampung, ya, ada berkat dari kampung, begitu ya, saya tahu di situ. Ternyata pagi itu, saudara, ada sedikit perbedaan. Ketika saya sudah mencampur beras itu dan saya mulai cuci berasnya, istri saya bertanya begini, Pak, berasnya nggak dicampur? Sudah aku campur. Ternyata yang dimaksud istri saya, beras itu harus dicampur dengan yang mana, itu beda dengan yang saya maksud. Saya berpikir harus dicampur dengan beras yang ada di laci. Ternyata ada beras lain yang mestinya menurut istri saya mesti dicampur dengan itu. Saya mau tanya sama saudara, bisa nggak hal itu menjadi sebuah masalah dalam keluarga? Bisa. Tapi kami bisa menikmati sebuah perbedaan itu dengan tertawa, dengan senyum. Karena apa? Karena hati ini sudah mulai dibersihkan oleh Tuhan. Ada banyak hal tiap hari Anda akan ketemu dengan masalah kecil saja. Perbedaan kita yang kecil dengan pasangan kita, dengan orang lain, itu bisa menjadi masalah, menjadi problem satu hari, menjadi pertengkaran. Bahkan mungkin istri bisa mencak-mencak, bisa marah hebat. Atau sebaliknya suami juga bisa marah-marah. Atau demikian juga dengan anak-anak. Anda mungkin bisa clash dengan orang tua karena berbeda persepsi. Kita beda generasi, kalian beda generasi dengan orang tua. Sekecil apapun perbedaan itu bisa menjadi masalah besar kalau hatimu nggak bersih. Tapi kalau hatimu bersih, sebesar apapun persoalan dalam kehidupanmu, itu tidak akan pernah mengganggu karena hatimu sudah bersih. Amin. Sebaliknya, tapi kalau hatimu kotor, sekecil apapun problem itu bisa menjadi masalah besar dalam hidupmu. Tetapi ketika hatimu bersih, sebesar apapun persoalan yang terjadi dalam hidupmu, itu bukan masalah karena hatimu bersih. Amin. Nah, sekarang bagaimana hati bersih? Hati bersih hanya bisa dilakukan dengan ketika engkau baca
firman, menghidupinya, merenungkannya setiap hari. Mari saudara, cek setiap hari, apakah hatimu sudah bersih? Ketika kau melihat ada problem dalam kehidupanmu tiap hari, namun engkau masih marah-marah, engkau masih nggak bisa kontrol, mungkin hatimu belum bersih. Mungkin Anda sudah membaca puluhan Alkitab, tapi Anda tidak menghidupinya. Ini waktunya kita baca firman Tuhan, merenungkannya, menghidupinya, dan mengizinkan firman itu membersihkan hati kita. Amin. Kiranya kita sama-sama bersemangat untuk kita membersihkan hati. Miliki hati yang bersih oleh karena firman. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Malam ini kami boleh renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kami percaya firman yang kami dengar hari ini akan menjadi firman yang benar-benar bisa mengubah kehidupan kami. Kami bersama-sama ingin komitmen lewat renungan singkat ini. Kami mau menjadi pelaku firman yang hatinya bersih karena firman. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, akhirnya kita ada di penghujung dari materi small group ini. Apa berkat yang Anda terima lewat materi yang dibagikan hari ini? Mungkin Anda membagikan kesan sepatah dua patah kata, tidak masalah. Yang penting apa yang Anda terima setelah Anda mendengar pemaparan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Selamat menikmati small group yang diberkati dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Shalom, shalom.